Shalom, salam sade, salam cuan. Ada yang sabar masih dapat cuan semalam ya. Semalam sudah jatuh di 39.600 lumayan lah ya. Sekarang di posisi eh, BTC di 40.200 ya. 40.200 minus 1,27, market cap 1,9, BTC dominance di kisaran 40% ya. Ya, jadi udah weekend nggak rasa hari ini Sabtu. Short aja lah market sementara, saya lihat nggak gimana. Cuma sekedar video hari ini sebab agak malas sih hari ini, buat pengen istirahat gitu ya. Tapi ya udah sekalian buat ini aja bentar, short aja video hari ini ya, nyapa kalian. Kalau gua nggak ngebacot, udah banyak yang ini. Kalau nggak buat video, ke Om upload video, ya udah sekalian gua bacot bentar, paling nggak inilah ya. Eh, Kasih sedikit berita yang apa gini. Jadi hari ini kalau saya pribadi lihat marketnya sih sideway gitu ya, masih sideway, nggak gimana. Jadi mau masuk atau susah, ini 50-50 posisinya gitu ya. Posisinya ini 50-50, bisa ke atas bisa ke bawah, jadi agak-agak sulit gitu ya. Jadi lihat aja arah mana nanti ya. Kalau yang udah cuan semalam, istirahat lah ya. Hari ini weekend, saran saya spend time buat family, keluarga weekend ini ya kan. Sabtu Minggu ya, lihatlah juga. Sebenarnya tadi saya lihat daily candle-nya close di 39.900 something, itu di bawah itu red. Itu sebab possible ke bawah lebih kuat daripada ke atas gitu ya. Jadi ya lihatlah, saya pribadi ya nggak ini, saya masih hold, saya punya short ya. Masih santai lah, karena saya lebih yakin ini dead cat bounce ya. Ini skenario dead cat bounce, dia saya rasa dia udah ini, dia sideway, dia drop lagi dikit, nanti sideway lagi gitu, sambil mainkan waktu juga dengan ini juga. Lihat juga weekly ini nutupnya di mana gitu ya, di berapa besok Minggu, besok udah Minggu ya kan. Terus Senin pagi kita lihat dia weekly-nya nutupnya di berapa juga satu ini. Dan juga minggu depan masih banyak hal-hal yang akan terjadi gitu. Kita nggak tahu tuh si Biden mau apa yang dia lakukan ya kan. Satu sisi berita kemarin itu udah bilang dia udah tugaskan ya kan, eksekutif ordernya untuk ini ya, beragam lah. Tadi pagi saya baca berita kemarin lah, berarti dia di Amerika ya, seolah-olah jadi orang baik ya kan, make a speed dia kan. Saya bisa rasakan kesusahan rakyat dengan inflasi ini, begini, begitu. Saya juga terlahir dalam keadaan saat itu inflasi yang tinggi, bla bla bla. Padahal di tangan dia ini inflasi sangat ini, dia print terus money kan, punya misi di belakang apa yang mau dimainkan kita nggak tahu. Tapi yang udah jelas ada hal besar yang mau di reset gua rasa gitu ya. Maka kita hati-hati di market gitu. Apa yang mereka mainkan sulit. Dan juga dia harus ini, karena saya baca satu sisi berita, suara dari Demokrat itu menurun banyak gitu. Banyak yang udah pilih Biden sekarang nyesel gitu. Banyak sekali yang nyesel gitu. Wah, gua habis pilih dia. Tambah susah ya kan. Biaya hidup semakin tinggi gitu. Ya beragam lah. Nah inilah juga kita belajar ya. Kita belajar lagi. Indonesia juga harus belajar dari tiap kesalahan. Dulu udah pernah ada kesalahan. Ya ini lihat tuh Amerika.
ya kan? Padahal dia udah tahu itu. Seharusnya kalau rakyatnya pintar, ya kan? Karena generasi sekarang Amrik juga bukan seperti generasi dulu gitu ya. Generasi sekarangnya juga itulah sulit kita bilang. Seharusnya mereka pelajari. Karena Biden ini dulu udah pernah jadi wakil presiden sama Obama ya kan, udah sebenarnya udah bukti ekonomi mereka nggak bagus di tangan mereka, di tangan Obama justru banyak masalah ya. Eh, Program-program dia juga ini gitu, ya nggak tahu, kita lihat lah juga untuk sekarang Amerika juga figur nggak ada ini yang bagus juga. Inilah di dalam dia politik juga ini. Jadi kadang kita nggak bisa fokus saja. Ini kan yang digembar-gembor lagi di ini kan Rusia, Ukraina gitu ya kan. Satu sisi saya lihat juga sebenarnya Trump alihkan ke arah sana karena sebelumnya masa Trump saat itu justru eh, dia kan dibilang anteknya Cina, hubungan dia sama Cina lebih ini kan, bisnis atau apa ya, mungkin dialihkan ke arah sana. Kita nggak tahu lah politik ini mainnya sampai gimana, apa aja bisa terjadi gitu. Jadi kita juga nggak, yang kita perhatikan sebenarnya yang penting itu kondisi market gitu ya kan. Memang politik sangat pengaruh ya kan, kebijakan yang mereka buat itu yang menentukan market juga, pasar. Makanya kalau saya lebih fokus, saya lebih hati-hati nih, apa nih Fed ini mau diadakan. Berarti minggu depan juga ini mungkin udah Biden sama si Gary Gensler akan gimana ini regulasinya mereka mau ini ya kan, kita nggak tahu. Kita lihat minggu depan masih banyak hal ke depannya ya kan, Fed tightening-nya kemana. Jadi ya saya masih rasa market masih benar-benar kita harus mawas diri gitu ya. Itu yang utama. Jadi jangan sembarangan masuk lah gitu ya. Kalau nggak ini semalam itu kena saya lihat berita pas dibanting ke 39.600 itu ya. Jadi di yang pasang long itu kena squeeze itu, kalau nggak salah kata 300 million itu, 300 million kena liquid ya. Kena liquid. Siapa udah ngomong dari 2 minggu lalu. Sekarang itu sebenarnya market ini naik turun itu bukan karena ada institusi yang masuk, ada investor yang itu, bandar yang main. Makan atas, nanti dia makan bawah ya kan, makan atas ya, begitu aja ya dia mainkan sekarang ini ya kan. Tinggal nanti siapa yang lepas bantingan. Terus hari ini saya baca berita juga investor-investor tuh banyak yang sangkut mau lepas barang tapi nggak bisa di grayscale itu ya. Karena ada aturan apa nggak tahu, saya kurang jelas karena saya nggak bisa baca artikel itu penuh ya kan, harus ini, saya nggak langganan itu, jadi cuma dapat sebagian aja gitu, ke dalamnya lagi saya nggak dapat ini gitu. Jadi banyak yang nulis surat gitu, sekitar 170 investor ya, investor grayscale nulis surat ke SEC gitu. Juga minta ini ETF di ini disahkan ETF-nya. Kadang permainan juga lah, kita nggak tahu apa yang dimainkan juga lah ya. Masa padahal itu kemauan grayscale gitu, dia punya program, tapi ada investornya 170 nulis surat gitu ke SEC. Ya nggak tahu lah, kita lihat ya. Jadi hari ini buat yang udah cuan, relax dulu, nggak usah ini kan, jangan paksakan, jangan kayak tiap hari harus cuan gitu, nggak mungkin. Dan juga gini, saya ngomong juga banyak yang pemula ya. Anda mau masuk di dunia trading ataupun investasi ya, itu pasti ada sangkutnya gitu ya. Bukan nggak ada yang sangkut, semua tahu ada resikonya, pasti ada sangkut, tapi bukan berarti sangkut nanti nggak kesusul. Karena kadang
gejolak market, gejolak politik, tiba-tiba ada bantingan, ya Anda kena sangkut. Tapi kalau Anda seorang investor holder, Anda tahu apa yang Anda pegang, yaitu nanti dia akan rebound lagi, reversal lagi gitu ya, Anda akan cuan lagi. Jadi banyak anak-anak Indo newbie itu pengennya asal dia invest cuan gitu. Atau nggak ada sabaran, misalnya sangkut sebulan dua bulan, udah kayak wah akan hilang gitu. Kalau Anda yang masih begitu, sebaiknya jangan eh, invest, masuk dulu, pelajari dulu. Banyak baca, banyak lihat orang-orang udah sukses gitu, ada sangkut nggak? Dia pernah sangkut berapa lama gitu, ya kan? Itu harus Anda tahu. Bukan lihat orang, oh si Anu kaya, oh Warren Buffett hebat, Charlie Munger hebat, ya kan? Si Anu, si A, si B. Semua ada masa sangkutnya gitu. Ya, kadang lama, apalagi mereka yang banyak di saham, kadang ada saham ya, lebih kebanyakan saham itu yang udah sangkut 8 tahun belum balik loh, udah mati istilahnya. Istilah kalau di Indo Pak, saham gocap ya, yang udah keduduk, ada juga temen saya sangkut saham gocap, dia bilang udah jadi abu, nggak jelas lagi gitu katanya, udah 8 tahun ya. Nah, kalau di kripto ini, kenapa banyak orang-orang saham begitu udah mulai tahu kripto, lari ke kripto? Karena banyak yang udah sangkut pun ya, yang mereka kan lihat, itu kan ada buktinya di chart historinya, ya kan? Di history itu, di chart itu adalah bukti histori perjalanan tiap koin itu ada chartnya. Kalian tinggal cek tahun sekian itu kapan keluar koinnya, itu kan ada tuh mulai kapan harganya gimana, kira-kira ada yang masuk di arah. Nah, terus nanti tiap dia empat tiap cycle-nya 4 tahun bulan banyak. Kalau yang ini kan kejemput lagi kalau mereka yang koin bagus gitu. Kalau yang salah koin ya kebanyakan korban dari dulu yang meme koin jadi abu hilang gitu. Jangan kan meme koin ya. Itu kalau kita lihat lagi ininya eh, tiap cycle ya, itu yang di 100 besar aja ya, itu banyak yang nanti terdegradasi. Ada yang hilang juga jadi abu, ada yang sudah dulunya pernah di 50 besar gitu, akhirnya jadi sekarang udah nomor 2000 sekian gitu. Ya. Tapi itu pun walaupun kadang ada bantingan naik gitu, ya, bisa kesusul juga gitu. Jadi banyak saya lihat yang salah kaprah, kadang komen begitu sangkut, oh koin ini sampah, oh ini zong, ini itu. Mereka pikir asal mereka ohol itu harus untung gitu, nggak ada dunia invest yang apa eh cara gitu ya. Pegang 1 2 bulan 3 bulan nggak mantul balik, Anda udah pikir udah habis, udah ini sampah, oh ini begini, oh ini begitu. Kalau misalnya yang pola pikirnya begitu, saya sarankan sebaiknya jangan invest dulu, pelajari dulu, banyak-banyak belajar dulu. Baru Anda tahu sebelum Anda keputusan masuk ke dunia kripto ataupun dunia saham gitu, dunia trading gitu ya. Jadi semua ada ada sangkutnya. Nggak ada satupun yang nggak pernah ngalami sangkut gitu atau rugi gitu ya. Banyak para trader terkemuka yang udah nama, yang sekarang udah jadi juga, ya mereka udah pernah habis duit banyak, rugi banyak gitu ya. Jadi kadang saya lihat tuh komen ada yang begitu apa ya, nggak sabaran dia pikir habis dia masuk dia ini, terus nggak tahu lagi pas masuknya mungkin dipucuk lagi kawan itu kan. Mungkin dia lihat orang rekomen koin ini, si Anu cuan, ada yang oh gua cuan di XRP, gua cuan Cardano, dia juga ikutan, tapi timing dia masuk itu lagi dipucuk, dia nggak tahu ya kan. Terus pas kena dam udahlah dia hold, udah mencak ngamuk gitu kan. Jadi itu sebelum Anda masuk dunia trading, saran saya itu pelajari dulu. Jangan dengar orang, pertama Anda harus cari info. Sekarang itu sangat gampang. Tergantung Anda mau atau enggak belajar, atau kalau memang Anda malas, ya itu penyakit Anda. Berarti ya memang Anda mentalnya begitu. Tapi orang yang benar-benar mau maju, sebelum dilakukan, dia kan analisa. Apalagi udah zaman teknologi sekarang. Banyak hal, tutorialnya ada, ya kan.
apapun ada gitu, tinggal Anda cari, Anda pelajari dulu gitu. Ya kan, baru Anda tentukan langkah Anda selanjutnya gitu. Ya. Jadi perlu saya ingatkan terus ini juga ada saya yang suka banding-banding, jangan dibanding-banding gitu ya. Pas ini kalau pasnya lagi meleset, Anda ke channel lain. Oh, Om Rio ini begini gini. Nanti pas yang di sana meleset, terus Anda adu, nggak boleh gitu ya. Karena prediksi masing-masing pasti ada perbedaan, tapi intinya niatnya masing-masing memberikan analisa, ya kan? Kembali ke pribadi kalian sendiri yang menentukan investasi Anda. Jadi kadang ada saya lihat yang kalau lagi tepat sini, di sini dia komennya ini. Nanti begitu saya salah prediksi, dia di channel lain dia ini gitu ya. Padahal saya begini loh, saya kasih tahu ya, yang kalian tonton yang saya rekomen ya kan, Ko Sylvester, Kevin Saili gitu ya, Angga Dinata, Republik Rupiah. Mereka itu konten-konten mereka bagus, mengedukasi. Jadi kalian nggak boleh patokan itu nanti buat cuan-cuan, bukan gitu. Juga banyak hal edukasi yang diberikan gitu. Ya, yang kadang kala apa yang kami berikan itu yang kalian nggak bisa dapat di bangku sekolah, Anda kuliah. Saya gini loh, konten-konten yang saya kasih itu sebanyak hal. Anda kuliah 5 tahun udah Anda susah-susah sekolah pun ada materi yang nggak Anda dapat di situ. Jujur saya ngomong. Begitu juga yang lain seperti Kosi Sylvester di channel Kenal Kripto gitu ya. Atau Kevin Saili ya di ininya channelnya. Apa yang mereka sampaikan ajarkan banyak hal itu yang kalian nggak dapat di bangku sekolah loh. Jujur loh. Anda udah bayar biaya kuliah, biaya sekolah mahal-mahal, Anda nggak dapat, tapi dapat free dari apa yang pengalaman atau knowledge yang kita ada, yang kita bagikan gitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan, saya mohon. Kadang jangan kalian banding-banding, kalian adu-adu, jangan, percuma. Yang rugi kalian sendiri. Nanti salah satu ada yang kesel, udahlah gue capek ngeladenin, gue tutup aja. Kalian juga rugi, karena semua lakukan dengan baik gitu, niat baik gitu. Ya, kembali kepada kalian, sebaiknya saran saya jangan diadu gitu, nggak percuma. Apalagi buat saya gitu, saya sering di ini saya cuek aja. Si Anu ngomong, ya udah biarkan. Dan juga kalian harus ingat, jangan ini ya. Technical analysis penting, fundamental penting, semuanya harus dipelajari gitu. Ya, terutama kalau yang trader. Nah, kalau buat yang invest, kalian pelajari technical analysis, kalian tahu momen masuk, momen keluar gitu, ya, pergolakan chartnya, atau kalian mau tahu satu koin historinya apa. Nah, itu tetap harus dipelajari. Kalau yang buat trader, ya itu udah harus pasti jelas, harus tahu technical analysis, harus pelajari lebih deep lagi, lebih dalam lagi digali. Kalau buat yang mau trading. Itu, nah baru fundamental itu saling mendukung gitu. Tapi kalau yang invest, fundamental utama gitu. Baru dukungan dari TA, kira-kira di momen mana mau masuk, atau sebelum Anda mau tahu koinnya, Anda cek chartnya juga, historinya gitu. Itu ada di chart gitu, pergerakannya di market gitu ya. Itu butuh. Jadi bukan berarti pas bener di sini TA nggak perlu, nggak begitu juga, nggak boleh. Jadi itu hari ini weekend, karena market saya ingin berikan sesuatu hal, saya mau mindset kalian itu coba dirubah untuk lebih positif. Apapun itu kalau positif ambil, dipelajari, jangan diadu, dibanding-bandingkan, jangan. Apa yang positif Anda serap itu juga untuk Anda, bukan untuk orang lain gitu ya. Yang negatif Anda buang, misalnya nggak cocok apa yang saya sampaikan, kalau Anda rasa nggak cocok ya jangan dipakai, yang cocok aja diambil gitu. Selalu begitu untuk mengimprove diri pribadi gitu ya.
Itu aja masukan saya buat kalian supaya saya bukan ngomel, bukan ini loh, jangan nanti Om Rio ngomel, bukan loh, justru saya kasih masukan ini supaya kalian lebih terbuka lagi pola pikir, cara pola pikirnya lebih fleksibel juga ya, terutama jangan banding-bandingkan gitu, nggak boleh ya. Itu aja masukan dari saya. Eh, Salam Rio dari Tokyo. Have a nice weekend. Enjoy your weekend with your family. It's a family time. Don't just see the candle because it's not healthy for your life. Okay? God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, hallelujah.